Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas kelanjutan dari elastisitas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas materi kelas 11 tentang elastisitas. Yuk simak lengkap videonya. Nah, kita lanjut materinya, itu kita masuk lagi hukum Hooke. Bunyi dari hukum Hooke ini adalah apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi intinya seperti ini, kalau kita tarik suatu benda, kenapa bendanya bisa bergerak? Karena dia ditarik, diberi gaya tarik. Kemudian setelah kita lepaskan, kenapa bendanya bisa kembali ke posisi semula? Padahal kita sudah tidak memberikan gaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya gaya pemulih. Nah, ini gaya pemulih ini kita lambangkan dengan Fp. Ini rumusnya sama dengan min K kali dengan delta X. Kalau K di sini adalah tetapan pegas, kalau delta X ini adalah simpangan pegas. Terus di sini ada tanda negatif. Negatif ini menunjukkan arah yang berlawanan. Jadi kalau kita tariknya ke kanan, maka gaya pemulihnya adalah ke kiri. Sampai situ paham ya? Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini awalnya bendanya kan, kemudian kita tarik sejauh delta X, kemudian kita lepaskan lagi. Nah, dia akan kembali mengalami getaran, kemudian kembali ke posisi semula gitu. Terus kita masuk ke tetapan gaya pada benda elastis. Tadi kan di video sebelumnya kita udah belajar kalau Y atau E besar itu atau pendahulu siang itu adalah F kali L0 per A kali delta L. Nah, sekarang kita ganti. Dari persamaan Hooke tadi kita tahu bahwa F ini adalah K kali delta X. Jadi kalau dalam hitung-hitungan nanti nilai negatifnya tidak perlu kita masukkan. Jadi kita masukkan aja persamaan yang K kali delta X. Maka Y itu menjadi K kali delta X kali L0 per A kali delta L. Nah, untuk delta X sama delta L ini sama-sama satuannya meter, yang artinya mereka sama-sama pertambahan panjang ya. Ini sama-sama delta, pertambahan panjang atau simpangan. Berarti ini bisa dihilangkan sehingga Y itu menjadi K kali L0 per A. Nah, soal itu sering menanyakan rumus K-nya. Berarti ini bisa dikali silang, Y kali A dibagi sama L0. Berarti rumus K adalah Y kali A dibagi dengan L0. Paham ya? Kita lanjut yang berikutnya, itu adalah susunan pegas. Susunan pegas ini kalian harus ingat lagi pelajaran waktu SMP. Waktu itu ada susunan hambatan listrik, ada yang seri, ada yang paralel. Nah, ini sama, ada susunan pegas yang seri dan paralel. Yang pertama itu kita bahas yang rangkaian seri. Nah, kalau dia seri, ini pegasnya itu disusun berurutan. Berurutan artinya apa? Setelah pegas pertama langsung disambung dengan pegas kedua, baru setelah itu digantung beban seperti ini. Nah, masing-masing pegas itu punya konstanta masing-masing. Nah, ini gaya yang ke bawah itu adalah gaya berat. Gaya beratnya M kali G. Apa ciri-ciri dari rangkaian seri? Rangkaian seri memiliki ciri bahwa gaya total itu sama dengan gaya yang dibebankan pada pegas pertama sama juga dengan pegas kedua. Berarti F total itu adalah F1 sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, sedangkan untuk delta X totalnya adalah jumlah dari pertambahan panjang pegas pertama ditambah dengan pertambahan panjang pegas kedua. Nah, kita lihat nih yang hukum Hooke tadi. Kalau dari persamaan ini kita bisa lihat kalau mau cari delta X berarti ini adalah F bagi dengan K. Kita pindahkan ke persamaan kita.
Kalau dia delta X total, otomatis rumusnya apa? F per K kan? Cuman karena dia total, berarti F-nya F total, K-nya jadi K total. Kemudian di sini delta X1. Delta X1 berarti F-nya F1, delta X-nya K-nya K1. Kalau dia delta X2, berarti ini F2, K-nya K2. Apa tadi ciri-ciri rangkaian seri? Rangkaian seri tadi ciri-cirinya adalah dia memiliki gaya yang sama. Berarti F total, F1 dan F2 itu sama, sehingga dia bisa dihilangkan. Maka rumusnya menjadi 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, ini karena dia rangkaian seri, kita kasih lambangnya jadi S seperti ini. Jadi ini 1 per KS. 1 per konstanta serinya sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Gimana? Bisa kan yang rangkaian seri? Lanjut ya, yang rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini pegas disusun sejajar. Apa arti kata sejajar? Dia seperti ini. Kiri, kanan, atas, bawah, seperti ini. Kalau seperti ini namanya sejajar. Pokoknya garisnya tidak akan pernah bertemu. Nah, ini yang terjadi pada rangkaian paralel. Ini kita susun pegas yang pertama, yang ini. Kemudian di sebelahnya kita susun pegas yang kedua. Di tengah-tengah mereka baru kita gantung dengan beban. Kalau ketemu rangkaian seperti ini, berarti ini namanya rangkaian paralel. Nah, apa ciri-ciri dari rangkaian paralel? Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau tadi kan yang seri itu gayanya yang sama. Tapi kalau dia paralel, yang sama itu adalah pertambahan panjangnya. Berarti pertambahan panjang total akan sama dengan pertambahan panjang pegas pertama, sama juga dengan pertambahan panjang pegas kedua. Nah, lalu gayanya gimana? Dijumlah F totalnya F1 tambah F2. Balik lagi ke hukum Hooke-nya. Hukum Hooke itu kan F-nya adalah K kali delta X kan? Sekarang kita ganti ke sini. Berarti kalau dia F total, maka rumusnya menjadi K total dikali dengan delta X total. Kalau dia F1, berarti ini K1 kali delta X1. Kalau dia F2, berarti ini K2 kali delta X2. Nah, apanya yang sama tadi? Delta X-nya kan, berarti ini bisa dihilangkan. Delta X total, delta X1, dan juga delta X2. Sehingga menjadi K total sama dengan K1 tambah K2. Total, di sini kan rangkaian paralel. Kita ganti aja lambangnya sama P. Berarti ini KP sama dengan K1 tambah K2. Jadi biar kita mudah ngafalnya, kalau paralel itu konstantanya tinggal dijumlahkan. Sedangkan kalau seri dia harus pakai seper. Oke ya. Yang terakhir pada bab elastisitas itu adalah energi potensial pegas. Jadi pegas itu dia memiliki energi potensial. Ini kita lambangkan dengan EP. Berapakah besar energi potensial pegas? Itu EP nilainya sama dengan setengah kali F kali delta X. F tadi gaya ya, kalau delta X pertambahan panjang atau simpangannya. Terus kalau EP ini setengah, F kita kan tadi berdasarkan hukum Hooke adalah K kali delta X. Kita ganti ya. Maka ini jadinya setengah kali K delta X kali delta X. Jadilah dia delta X kuadrat. Berarti rumus EP juga boleh sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, kapan kita pakai yang rumus yang di atas? Kalau gaya yang dikasih tahu. Kapan kita pakai yang di bawah? Kalau konstantanya yang dikasih tahu. Nah, soal yang sering muncul pada energi potensial pegas itu adalah membandingkan besar energi potensial antara dua konstanta, dua pegas. Nah, ini EP1 per EP2 akan sama dengan delta X1 kuadrat per delta X2 kuadrat. Jadi perbandingannya adalah EP itu sebanding dengan pertambahan panjang tapi dikuadratkan. Nah, gimana? Paham? Nah, gimana? Terasa lebih mudah kan sekarang? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya. Terima kasih.